Ya ampun, udah keren banget gue. Ini the best. Halo semua sobat kuy, gimana? Ini setnya udah kayak healing-healing di Bali kan kita semua di sini ya kan? Gue baru selesai bikin konten tutorial gimana caranya anti diselingkuhin di saat lagi maraknya orang perselingkuhan di sini. Dan sekarang waktunya chill sama Smirnoff Pink Lemonade baru nih. Karena rasa baru dari Smirnoff ini yang bakal bisa bikin experience jadi lebih seru di Open Table kali ini. Welcome to Open Table with me, Galagia. Nah, kayak gini tuh enaknya sambil chill ya kan di pantai nih. Enaknya kita sambil posting TikTok dan menikmati waktu luang. Tapi kayaknya ada yang kurang nih kalau misalnya cuma sendirian. Nah, tapi secil-cilnya gue nih ya, gue harus membuat sesuatu yang fenomenal atau mengajak seseorang yang fenomenal. Jadi gue akan ngajak salah seorang teman gue yang seru banget dan gue akan panggil dia sebentar lagi. Oke, Corey. Waduh, gimana nih, Kor? Halo sobat kuy, kenalin nih. Kali ini kita udah kedatangan salah seorang bintang tamu yang luar biasa hebat dan menarik di kalangan kaum hawa. Siapa lagi kalau bukan Corey Gor? Dia adalah seorang YouTuber musisi yang punya banyak sekali prestasi dan juga album. Serta dia juga memiliki suara bass yang dikagumi oleh kaum-kaum hawa. Sehingga kaum-kaum hawa bisa menjerit BTW ini suaranya bener sengebas gini karena emang modifikasi apa gimana? Enggak sih, emang kebetulan dulu pernah keselak kulit durian lah. Enggak. Emang gitu lah, tau gue juga kenapa. Awalnya gue malah kayak insecure gitu kan. Karena kalau misalkan gue zaman dulu suaranya begini, kalau nyontek susah. Oh, relasinya gimana lu? Susah itu kalau misalkan gue SMA nih kan, ngebas kan soalnya kan. Jadi kalau misalkan kalau misalkan nyontek suka ditegur gitu sama guru, itu yang ngebas udah nyontek ngebas. Jangan. Kayak gitu kan, kayak kedengeran semuanya gitu, jadi ngegema gitu loh. Itu awal gue insecure dulu, zaman SMA. Nah, cuman terus? Akhirnya pas udah kuliah, anjing keren juga ya. Gitu sih, jadi pede gitu. Ini ya nggak semua orang punya suara kayak gini loh. Benar. Dan anyway, sobat kuy, gue mau kasih beberapa fakta unik yang kalian belum tahu mungkin. Bener nggak sih, Corey? Kalau lu tuh mandi cuma bisa pakai sabun baby? Enggak, sebenarnya bisa, cuman kayak karena kulit gue tuh agak sensitif itu. Kok lu tahu sih? Aneh banget. Tau dari mana? Gue bertanya kepada orang ngomong kayak gini anjir di mana-mana sumpah. Kok bisa tahu? Gue bertanya kepada informan di luar sana. Aduh. Selalu punya fanbase cewek yang mungkin kayak tergila-gila ya kan. Terus ada yang spill gitu mas, enggak lah anjir. Enggak. Gimana ya? Ya karena sensitif aja sih, kayak kulit gue tuh kering gitu. Jadi kalau misalkan pakai enggak yang sabun yang enggak yang baby gitu, suka kayak ngelupas gitu. Agak bertolak belakang dengan pesona lu yang kayak pakai gitu. Iya, jadi kalau misalkan pakai sabun bayi gitu kan jadi lebih lembab kan. Jadi kayak ya aman aja. Tapi nggak langsung kering sih kalau memang nggak pakai sabun bayi juga. Maksudnya beberapa hari kemudian gitu loh. Kayak gitu sih. Ini sebuah fun fact yang menarik. Aneh banget lo bisa tahu ya. Ini Koi dari mana nih infonya? Koi dari mana kalian? Another fun fact dari informan kita lainnya. Ini gue kayak akun gosip nih. Tahu-tahu aja aneh banget. Sebenarnya lo tuh antusias banget sama mobil. Tapi kenapa lo nggak bikin konten tentang mobil? Gimana ya? Bingung aja sih sebenarnya, karena maksud gue kan konten gue memang udah awalnya kan memang gue sebenarnya ngomong ke penonton gue juga kayak ya mau apa aja gue publish aja gitu, gue upload aja. Cuman kalau memang fokus banget ke otomotif sih enggak. Kadang-kadang kalau misalkan gue ngevlog kecil gitu, suka gue selip-selipin. Kayak gue selip-selipin kayak, ini tuh mobil gini misalkan gitu. Baiknya tuh kayak gini. Cuman kalau untuk fokus kayak kontennya jadi bener-bener otomotif ya enggak lah. Kayak kurang cocok sama channel gue. Bukan enggak cocok, tapi lebih ke beda fokus aja gitu, makanya kayak ya paling diselipin di vlog-vlog aja. Mungkin kalau memang nanti ada wadah
bisa aja. Suatu saat nanti. Iya, emang hobi aja, seneng aja gitu. Ya cowok lah ya biasa gitu. Kan godaan lelaki gitu kan. Kira-kira siapa tuh yang ngeracunin lo pertama kali untuk suka dengan otomotif? Jadi zaman SMA tuh, anak SMA biasa kan, awalnya tuh kayak join klub mobil. Biar keren kan. Naik mobil apa dulu pertama kali? Dulu E36, 97, bener gak sih? Pokoknya 320 tahun 97, BMW tuh itu dulu. Terus kayak, ya namanya masih muda kan, kayak nongkrong-nongkrong. Terus kalau kan gue di Bogor kan waktu itu kan, nongkrongnya karena waktu dulu gak ada tempat yang memang proper buat parkir banyak, kita nongkrong di McD. Oh. Jadi udah paling gaul. Coba, iya. McD mana tuh, kalau boleh tahu? Di Lodaya ada. Pasti orang Bogor tahu, pokoknya harus paling gaul banget di McD Lodaya tuh. Catat guys, barangkali kalian bisa, cewek-cewek apalagi ya, kalian bisa meratapi McD di situ. Wah ini tempat duduk Mas Mangkori zaman dulu. Nah udah gitu, udah kayak gitu ya udah. Jadi dari situ kayak gue kenal sama orang-orang yang suka otomotif juga. Terus kayak ngasih tahu ada mobil yang gini gitu. Ya udah sampai sekarang kayak, oh gue jadi antusias juga aja. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Keren. Kan tadi membahas tentang konten, lo kan sebagai YouTuber nih ya kan, dan lo juga terkenal sebagai seorang penyanyi. Dan kira-kira boleh cerita sedikit dong, kan lo sebagai rapper nih terkenalnya di kalangan kaum lelaki dan kaum hawa. Dan kenapa lo bisa sampai terjun ke dunia rapper gitu, bukan penyanyi dangdut gitu? Awalnya sih sebenarnya gimana ya, kalau misalkan ditanya lu ini sebenarnya apa ya, sebenarnya gimana sudut pandang yang nikmatin karya gue aja sih. Jadi kalau gue memang dari awal kan nge-YouTube tuh, udah gitu gue tuh dulunya memang bermusik drum juga. Nah cuman apa ya, jadi waktu gue pertama kali nge-YouTube gue pengen balik lagi ke musik. Cuman kayaknya kalau nge-band nggak memungkinkan. Kenapa nggak memungkinkan ya? Karena kesibukan aja gitu, terus kayak untuk nyari yang sama gitu ya, satu frekuensi gitu kan agak sulit ya. Berdua aja susah kan, gimana berempat, berlima, gitu mau kan. Jadi boy band nggak bisa. Nggak bisa. Kurang cocok gitu ya, gue kurang baby face lah. Nah akhirnya kan udah pakai sabun baby tadi. Kan nggak bisa, badan doang. Nah udah gitu akhirnya ketika gue nge-YouTube segala macam, gue pengen balik lagi musik nih, genre apa yang gue cocok ya, yang memang gue juga suka gitu. Ya akhirnya rap kayak gitu sih. Emang gue juga gak dengerin itu ketika zaman dulu gue masih ngeband juga. Walaupun genre band gue beda. Kapan nih lu kira-kira menyadari kalau oh ternyata genre gue rap nih, bukan hip hop, bukan yang lain-lain, dangdut atau yang lain-lain. Apa karena lu menyadari itu dari suara lu sendiri seperti itu atau seperti apa? Mungkin kalau gue bisa nyanyi, kayaknya gue penyanyi. Oh. Karena gini, jadi gue tuh dulu ngeband kan band metal kan. Band metal. Namanya apa dulu? Dulu ada namanya Help Me Survive. Kayak bantu aku bertahan terus. Wah. Bertahan aja terus, makanya karirnya bertahan gitu kan. Nah udah gitu gue bikin death metal gitu 5 tahun lebih. Cuman daily listening musik gue tuh ya hip hop, R&B sih malah lebih banyaknya gitu. Nah ketika yang waktu 2018 gue mulai lagi bermusik lagi, ya kenapa nggak yang gue suka aja gitu. Kayak gitu kayak memanfaatkan gift ini. Betul, gitu, ya gitu betul sekali. Kurang lebihnya. Kenapa nggak lu ngelanjutin jadi drummer aja? Apa karena gajinya apa gimana? Apa karena lu merasa nih kayaknya udah tarik gue di suara gue nih, kalau gue tidak memanfaatkan dengan baik, mubazir. Ya apa ya? Ya tadi yang sebenarnya gue ceritain sih, apa ya, untuk nyari rekan-rekan untuk ngeband lagi, bukannya nggak bisa, cuman kayak butuh waktu kan gitu. Dan gue memang pengen bermusik aja gitu. Memang awalnya juga gue nggak mikir kayak bakal fokus apa gimana. Cuman pas gue single pertama lumayan menarik perhatian dari penonton gue sendiri, ya udah kenapa nggak fokus juga aja gitu. Ya udah jadi kayak gue sekarang meniti karir juga di dunia rap kayak gitu sih kurang lebihnya. Jadi nggak balik lagi drum lah gitu, enggak. Cuma masih bisa lah dikit-dikit. Kayak gitu. Dan denger-denger lo tuh nge-game juga gak sih? Karena kan lo juga lumayan aktif di YouTube dan gue juga nonton YouTube lo tuh kayak banyak banget ngebacain komen-komen dari Discord. Karena Discord tuh kan identik dengan game. Dan lo nge-game apa gitu sehari-hari biasanya? Jadi gini, gue pertama kali nge-YouTube kan sebenarnya drum cover dulu. Oh, drum cover. Drum cover, tapi nggak apa namanya, nggak fokus lah. Akhirnya gue main game. Nah, gue tuh kebanyakan main gamenya itu horor. Game horor, gue suka main horor, film horor, kayak gitu.
gue suka, makanya gue mainnya game horor. Dan sampai sekarang konsis sih, tapi sekarang udah pisah. Jadi channel gaming gue tuh, gue punya channel gaming sendiri yang tiap hari gue upload. Jadi di situ tuh kalau game. Nah kalau main channel tuh kayak apa aja gue mau upload, baru di main channel kayak gitu sih. Kurang lebihnya kalau sekarang kayak udah punya porsinya aja gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Keren sih, gue juga sering nontonin youtuber pada main game online gitu, pada teriak-teriak Kia. Cuman kalau cewek-cewek nontonin lo nonton game online tuh kayak Kianya tuh beda gitu loh. bukan Kia yang kayak aku takut setan gitu. Gue udah mikirnya gitu sih. Emang tapi lu suka horor? Gue main. Suka tapi kayak film horor apa gitu? Gue sebenarnya sempet syuting film horor juga tapi kebalik ya. Jadi saya harus nanya dulu biasa kali jadi ini. host juga gitu. Nah kalau misalkan lu main game-game horor-horor kayak gitu tuh, pernah tertarik untuk nyobain game yang lain gak sih? Main juga, gue jadi kayak main beberapa game kayak ada namanya gamenya apa ya, action, itu juga main. Terus ada ya main game-game receh gitu kan kayak Flappy Bird, terus ada juga kayak Getting Over It, itu rame banget kan, itu seru banget sih. God of War, itu ramai juga tuh, God of War tuh. Terus gue kayak suka, kadang-kadang deh gue suka narsistik kalau main game tuh ya. Oke. Kayak ini tempat gue untuk narsis gitu. Misalkan gue main God of War itu kan game susah kan. Kayak kalau gue lagi menang tuh kayak gue jago banget gitu. Gila, keren banget. Gue keren banget bangke gitu semua. Gila, semua cewek-cewek satu RT gue nontonin gue. Enggak, karena maksudnya kita kadang butuh juga untuk narsis gitu. Tapi gue di game gitu. Jadi kayak sama penonton tuh ya seru aja gitu. Itu sih kurang lebihnya sih kalau gue. Lu kalau misalkan lagi main game kayak gitu sering berinteraksi dengan para followers lu gak sih? Kayak di Discord atau di mana gitu? Jadi gini, kalau di Discord tuh sebenarnya gue bikin konten kemana niche doang. Jadi kemana niche tuh kadang-kadang gue suka ngejokes bareng penonton. Nah kalau misalkan gue yang baca-baca itu gue di Twitter. Jadi gue tuh punya wadah Twitter buat musik gue, emang pribadi gue biasa. Nah kalau di YouTube, jadi di YouTube ini jadi wadah-wadah dari entah Twitter atau Facebook gue bikin ada aktif gitu kan tentang meme-meme gitu, gue tuangin sekarang di YouTube. Sebenarnya kontennya gitu aja sih dari penonton untuk penonton. Satu pertanyaan nih buat Cory, lu nggak berniat bikin TikTok apa? Enggak sih kayaknya. Kenapa? Selama belum ada AdSense saya tidak mau. Karena stigma Twitter gitu lah yang kayak kita sangat berseberangan dengan gue gak mau nih, gue kayaknya ini bukan style gue banget apa gimana. Ya gue bingung gue ngapain di TikTok, masa gue tiba-tiba gitu kan. Kayak gue tadi bikin konten anti selingkuhan tuh. Kan ya mungkin gimana ya, enggak lah, gue kurang banget gitu kan, gue harus enggak, ya banyak mungkin konten ya di TikTok, cuman mending gue penikmat aja gitu. Karena gue pun aplikasinya nggak punya, maksudnya gitu, platformnya gue di handphone gue juga nggak punya, jadi kayak ya udah dari infonya dari Instagram aja gitu biasanya. Memang banyak yang repostin. Ya as long as there is no AdSense, it's okay sih menurut gue. Gitu. Bener. Terus kita balik lagi nih ke yang game-game tadi. BTW, lo tuh pernah ya bikin soundtrack lagu untuk salah satu perusahaan game yang cukup ternama? Pernah 2 kali. Jadi gini, ini juga ada lucunya sih. Jadi kayak waktu gue fokus ke musik, ya tenggatnya udah ada beberapa kayak job apa segala macam. Cuman ada titik di mana kayak kalau kita ngomongin apa ya, capek gitu kan, karena kan gue nge-YouTube juga, bermusik juga. Tadinya mau nyerah sebenarnya gue di musik. Sebenarnya menyerah di musik. Ya, di musik gitu kan. Cuman ada aja jalannya. Satu panggungan juga, kedua tiba-tiba adalah penawaran-penawaran game mobile untuk bikin track, cover segala macam. Kata gue, ketika gue mau mundur ada mulu jalan, tapi kayaknya ya memang ini mungkin jalan gue dan perjalanan gue aja, harus gue sabar untuk jalanin sama kayak YouTube gitu. Akhirnya sampai detik ini sih gue bertahan sih di musik karena ada terus aja jalannya. Keren. Kayak gitu sih. Terima kasih kepada teman-temanku yang sudah menghadirkan minuman spesial pada hari ini. By Cory, ini ada 2 rasa baru dari Smirnoff. Yang satu adalah rasa pink lemonade dan yang satu rasa green apple. Hari ini gue bakal bikin ramuan spesial dari pink lemonade terlebih dahulu. Karena iya, baju kita kan udah sama-sama pink. Iya benar. Judulnya adalah Pink Lemonade Perfect Serve. Pertama-tama kita harus punya gelas pastinya ya kan. Nih gue bikin punya lu dulu ya. Terus kita kasih es batu. Wah, mantap es batu. Es batunya nggak usah banyak-banyak ya guys. 3 biji aja udah cukup. Ya. 1 biji, loro, telu. Nah, telu. Oke deh. Terus kita tambahkan yang paling penting adalah Smirnoff Pink Lemonade. Ya. Awas lupa. Nah, kita tambahkan.
Terus kita isi dengan 150 ml air soda. Oke. Pakai Gembira nggak? Enggak dong. Air soda aja. Setengah dari gelasnya ini. Oke. Nah. Aman. Setelah itu kita aduk dulu pakai sendok ajaib. Dan finishing terakhir adalah pasangan lain. Oke. Oke, Kor, silahkan dinikmati. Gimana rasanya? Seger. Seger. Seger banget sih. Ini yang baru ya berarti? Ini varian terbaru. Pink Lemonade. Pink Lemonade. Oke. BTW kita sambil lanjutin ngobrol-ngobrol yang tadi aja ya. Boleh. Ya, soal musik nih, musik. Lu kan selama ini juga cerita kalau misalkan lu juga sering zaman dulu manggung-manggung atau misalnya nyanyi. Ada nggak sih pengalaman yang paling menurut lu tuh tidak bisa dilupakan? Wah banyak sih sebenarnya, kayak genset lagi manggung meledak. Wah, ada itu. Gimana? Jadi lagi manggung nih kan di acara vape gitu kan. Udah gitu kan namanya acara vape banyak asap lah ya. Nah kirain asap memang asap orang-orang vape. Ternyata emang gensetnya meledak. Dan itu kayak di-cut gue di lagu ke berapa ya? Ke lagu kelima gitu. Cuman ya namanya kerja ya udah juga sih. Lagi nyanyi terus tiba-tiba lu bilang genset meledak. Kok enggak. Pertamanya gitu. ada ini, ada panitia naik ke panggung. Kata gue nih orang ganggu banget. Cuman gue kayak don't give aja udah lah main aja terus gitu kan. Iya. Cuman lama-lama dia ngedeketin gitu. Gue kan sebel kan. Ya orang nggak sopan apa gimana sih? Akhirnya dia lepak gitu kan. Mas, maaf mas, gensetnya meledak. Kan kaget ya langsung ya. Ya udah lu ngomong lah ke penonton gitu. Dia ngomong ke penonton. Habis itu penonton gimana reaksinya? Ya menyayangkan, cuman ya mau gimana lagi kan. Yang penting keamanan kan. Ya udah sih itu salah satunya. Terus apa lagi? Pernah laptop tiba-tiba apa namanya? Kan kalau di panggung yang yang agak luas gitu kan, kadang gue bawa gitar, drum sama laptop gitu kan DJ. Seberapa luas itu panggung kayaknya? Lumayan lah gitu. Jadi kayak festival gitu. Jadi kayak kalau body kan biasanya body DJ doang kan. Yeah. Cuman kayak sayang gue juga kadang-kadang suka set band gitu kan. Nah, karena saking panasnya gitu di tempat outdoor kan, laptopnya mati. Wah, kan bingung dong. Iya. Waduh, laptop mati nih, kenapa nih gitu kan. Jadi cuma ada gitar sama drum. Langsung mendadak jadi MC. Ada kali 35 menit itu. Ya kita ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol ngobrol apa aja, entah kayak pertanyaan-pertanyaan lucu, apalah gitu segala macam. Itu bener-bener kayak gua harus langsung tek detik itu juga dong mikir kan, daripada garing kan. Iya, MC-nya juga kayak jauh masih di belakang gitu lagi. Udahlah gua aja ya. Berarti abis ini Kori lu mau berniat jadi MC kondangan juga nggak? Kira-kira? Coba tapi itu kayak gimana ya? Namanya beda online sama offline tuh. Kalau offline ya memang lu harus gimana caranya penonton tuh stay kan. Iya, benar. Penonton stay udah gitu kayak tetap menghibur lah, mau lu garing mau apa, at least lu bener-bener berinteraksi kan sama penonton. Bener. Itu bener-bener kayak gue harus, waduh anjing gue harus mikir ngapain ya nih gue. Yang ngomong-ngomong itu bener-bener sementara jadi MC 30 menit ada kali lama itu. Waduh. Terus kayak tim band gue tuh ngebantuin yang DJ, akhirnya nyala juga. Pas nyala udah 2 lagu lagi aja deh, udah 2 lagu lagi beres. Jadi syukurlah untungnya aman gitu. Ya. By the way, cheers dulu dong. Kita cheers dulu dong. Aman. Cheers. Smirnoff Pink Lemonade. Ngomong-ngomong selama ini lo kalau bisa mendapatkan inspirasi untuk membuat konten tuh dari mana sih, Kor? Kalau inspirasi konten, sebenarnya keresahan sih awalnya ya. Keresahan kayak misalkan ada something lagi happen gitu, ya gue pengen berpendapat aja. Jadi YouTube tuh sebenarnya wadah buat gue berpendapat aja. Cuman di apa ya, di curhat skala nasional ya? Yoi, cuman dibalut dengan ya konten as a YouTuber gitu sih sebenarnya. Udah sih itu aja. Kayak gitu. Terus kayak musik pun sama sih, gue kayak pengalaman, keresahan, ya gue buat aja gitu. Wah gila, lu resah aja bisa membuat sebuah karya ya, gimana kalau misalnya lu nggak resah? kalau nggak resah gue nggak ada duit, harus resah. Harus resah. Nah itu kan gimana caranya, kalau lu resah kan gimana caranya, bisa membuat duit. Nah gimana caranya lu membuat chill vibes nih? Membuat chill vibe, kalau caranya membuat chill vibe sih gue mendingan bikin chill moment bareng Smirnoff sih. Wah, ini Pink Lemonade baru bro. Cheers dulu. Cheers dulu, cheers lagi. Cheers. Wah gila sih cara membuat chill lu the best emang. Ini kita kembali lagi menceritakan kepada Sobat Koi kalau misalkan Kori sudah mencoba varian baru nih kan. Jadi produk yang ditujukan ini adalah untuk orang-orang yang pengen cari rasa dan experience yang berbeda dari yang biasanya nih.
Karena pink lemonade dengan rasa mix of berry dan lemonade yang pas banget untuk momen kalian lagi chill. Diminum saat lagi chill bareng sama teman-teman kalian. Kalau misalkan lu nih sukanya apa nih dari Smirnoff Pink Lemonade nih, Kor? Apa ya, karena seger, pantai gitu kan ya gue Pink Lemonade ini cocok sih. Tadi kan lu udah nyobain yang Pink Lemonade nih, sekarang gue akan menceritakan yang Green Apple-nya. Karena kalau Green Apple itu rasanya adalah kombinasi dengan tart apple dan asamnya tuh nyugerin, Kor. Tart apple. Tart apple. Oke, tart ya. Yang cocok banget diminum buat untuk bikin upbeat momen lu seru. Oh gitu. Boleh dicoba kali. Ya, boleh dicoba. Nanti. Nanti. Pengen aja soalnya gue rasa-rasa baru dari Smirnoff. Pas banget lah buat lo kalau misalkan sambil chill-chill pulang kerja ngedengerin musik upbeat gitu sambil lo ngedit-ngedit ya kan. Tapi gue tuh penasaran banget sama salah satu fun fact lo lainnya. Lo kan bikin video klip gitu ya, Kor? Yeah. Dan bener gak sih? Lo pernah bikin video klip hanya dalam waktu 5 jam? Iya tuh ada tuh. Iya, buat Face Me ya? Buat Face Me ya, lagu Face Me itu gue 2020 pas lagi pandemi. Sebenarnya karena pandemik, jadi buru-buru. Biasanya kalau gue bikin musik video gitu kan bisa seharian, paling cepat tuh kayak 12 jam gitu. Nah kemarin tuh kebetulan kayak satu tempat aja, terus kayak kita mikirin kan konsepnya gimana ya biar pandemik juga, aman juga segala macam gitu kan. Ya udah mendingan kita bikin kayak konsep video klipnya tuh lanjut gitu, nggak ada cut-cut. Jadi kata cuman sekali apa 2 kali gitu loh. Sekali deh kalau nggak 1 atau 2 kali gitu. Dan akhirnya dikirain tuh bakalan 8-9 jam, ternyata cuma 5 jam tuh sudah beres ya udah. Kayak gitu. Dan untungnya banyak teman-teman gue juga yang bantu. Jadi bisa secepat itu sih, kayak gitu. Nggak sendiri banget gue. Itu kalau misalnya biasa bikin musik on the spot gitu tuh gimana caranya, Kor? Musiknya nggak on the spot, tapi konsep videonya itu yang on the spot gitu. Karena kan memang waktu itu kejar deadline lah gitu kan, harus bulan ini gitu kan. Udah gitu akhirnya ya udah pas ketika di situ kita manfaatin ruangan yang ada, apa adanya juga yang ada, ya udah konsepnya gitu aja deh kata gue. Waktu itu gitu. syuting bareng sama krunya sebanyak apa? Karena itu kan dalam waktu 5 jam ya? Iya itu nggak segini lah kayaknya, baru sekitar 8-9 orang lah kayak, ya 9 orangan lah ya, gitu. 8-9 orang sih. Kayak gitu, udah gitu untungnya dan teman-teman gue juga karena udah lama bareng proyekan sama gue terus, jadi udah tahu kan kayak chillnya di mana gitu. Kayak gitu. Mantap. Udah sama-sama satu vibe lah. Ya udah deh, kayak gitu. Dan gue bakal nge-challenge lu sebuah tantangan nih, Kor. Oke. Gue bakal bikin lo supaya lu bisa main musik on the spot. Oke. Dengan alat musik yang sudah kita siapkan sebelumnya. Waduh, yang gini-gini nih. Dan kayaknya bakal seru banget karena kita ditemenin sama Smirnoff Pink Lemonade yang bikin suasana lebih fun dan juga bikin momen chill lebih flavorful. Oke. Terima kasih kepada teman-teman Kui. Kita sudah mendatangkan sebuah alat musik dari luar negeri. Gue suruh main Ini gini. dia xylophone. Aduh, gue gak bisa. Dari rumahnya Nobita. Nah, alat musik ini akan membuat membuat wanita tergila-gila kepadanya. Karena gue akan memberikan lu sebuah keyword nih. Jadi di sini ada gelas ya, Kor, ada xylophone, dan lu harus bisa menciptakan sebuah lagu dari 2 alat musik ini. Lu pilih aja deh, terserah lu mau ketok-ketok yang mana ya kan? Ini harus banget dong. Iya, pokoknya harus bikin sebaik mungkin supaya lu bisa meraih penghargaan. Penghargaan anjir. Piala Oscar. Nah, Oscar. tapi gue akan masukin pilihan kata yang harus lu input ketika lu memainkan atau menciptakan lagu dengan alat musik sensasional. Oke. Ada keywordsnya adalah jam, chill, new experience, oke. dan juga new taste. Iya. Tapi kayaknya lu bantu gua kali ya. Gimana nih? Mau bantu ngapain nih? Musiknya sebenarnya gimana aja sih? Coba misalkan. Yeah. Ya misalkan. Gitu aja lah. Nah gitu aja. Oh gitu. Nih gue gue pemain musiknya Korigor ya sekarang. Orkes tunggal. Jadi apa aja? On my way to you. Baby let me come through.
Bandung to Jakarta, lewat jalan layang, mikirin kamu, bikin ku melayang. Jangan lari, jangan pergi, coba buka hati bareng QG. New taste, new experience with Smirnoff. Buka aja, chill aja bareng Gea. Jam berbunyi bikin ngantuk, tapi lihat kamu nggak bikin suntuk. Aduh. We're going live. Makin cepet ya. Gue jadi bingung. Wah, keren. Siapa tahu nanti sobatku di rumah bisa praktekin, ya ini dadakan banget sih. Isal gak bilang ke gue, anjir. Tapi tentunya mereka nanti bakal praktekin pakai gelas, ya kan, karena ini harus dibeli dulu ini ya. Dan apalagi mereka juga bisa menikmatinya dengan chill pakai Smirnoff Pink Lemonade. Dan pandangan lu nih, Kor, ini kan tahun 2023, mengenai idol grup yang menjamur di seluruh dunia. Sebenarnya dari dulu nggak sih itu sebenarnya, cuman mungkin peminatnya semakin banyak aja jadi semakin hype gitu. Kalau menurut gua sih ya, gua memang nggak dengerin, tapi gua seneng lah grup-grup vokal sih, suka denger kayak Boyz II Men, gitu kan grup vokal ya. Terus kalau di Indonesia di zaman dulu ada Tangga, gitu kan. Terus apa GAC gitu-gitu. Mungkin bukan idol ya, itu grup vokal ya. Grup vokal itu. Ya. Karena apa namanya, gua kurang dengerin aja kalau idol. Kalau grup vokal gua banyak sih gua dengerin sih kayak gitu. Dan mungkin mereka punya ya ikonik sendiri aja yang membuat penontonnya sefanatik gitu sih. Dan itu bagus aja sih menurut gue. Maksud gue, Kor. Lu sukanya apa? Iya, K-pop gue suka Stray Kids, Blackpink, NCT. Yeah. Hafal? Tahu. Coba dong. Enggak, kan kita gantian. Tapi gue penasaran sih sebenarnya kalau misalkan gue mau dapet Smirnoff Pink Lemonade ini di mana sih, Man? Mendapatkan varian baru ini, caranya gampang banget. Kalian bisa beli Smirnoff Pink Lemonade dan juga Green Apple di e-commerce kesayangan kalian. Oke. Dan ini aku ingetin lagi ya, buat kalian yang bisa membeli Smirnoff ini hanya untuk kalian yang berusia di atas 21 tahun ke atas. Jadi please don't drink and drive, drink responsibility. Nah, oke, last but not least nih, Kor. Cita-cita lu di umur segini? Cita gue? Ya, yang belum tercapai apa? Apa ya, semuanya udah tercapai sih sebenarnya. Waduh. Sadis. Gue cita-cita gue ya konsis aja sih di dunia musik ini, terus di dunia YouTube ini, gitu. Karena gue bakalan konsisten di YouTube dan rap ini sih sebenarnya gitu, untuk bermusik dan dekat dengan penonton juga as a content creator. Itu aja sih menurut gue, karena bertahan tuh lebih sulit sih menurut gue daripada naik ya. Nggak pengen apa gitu, ikut jadi atlet, renang, atau jadi apa? Ya, gue konsisten aja sih. Oh, konsisten. Gitu. Karena apa ya, kayak gue punya prinsip kayak something tuh can defeat it if you consist gitu. Karena bertahan tuh susah banget daripada naik, cuy. Ya bener. Karena kalau naik, ya gue udah naik. Bercanda. Dan oke deh, kita mau menutup akhir bintang cerita kita pada hari ini sambil ditemani dengan, sekali lagi lu bikin musik. Gitu. Dengan musik on the spot yang akan dibikin oleh Cory sebagai back song. Okay. Akhir kata, nikmati rasa baru yang bisa bawa kalian ke experience hal baru bareng Smirnoff Pink Lemonade atau Smirnoff Green Apple. New taste, new experience. Oke deh, thank you buat semua Sobat Kui dan juga Cory. Terima kasih. Terima kasih juga. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa buat komen, subscribe buat Kui. Dan see you in the next episode.